Halo semuanya, selamat datang kembali di New Monster ID. Nah, hari ini seperti yang kalian lihat di thumbnailnya, kita akan nge-recap film yang berjudul Garuda, atau yang dikenal di Thailand dengan nama Paksa Wayu. Ini adalah sebuah film kaiju Thailand yang diproduksi pada tahun 2004, menceritakan tentang para pekerja konstruksi, di mana ketika lagi melakukan penambangan, mereka menemukan batu yang tidak bisa dibor. Dan dari sana, mereka juga menemukan fosil makhluk mirip dinosaurus yang menyerupai bentuk dari Garuda, yang juga merupakan salah satu dari mitologi kepercayaan Thailand atau Hindu. Oke, daripada penasaran, langsung aja kita ke alur ceritanya. And sawadikap. The world needs him. Oke, film dibuka dengan prolog yang menceritakan tentang suatu suku atau makhluk yang pada saat itu memerintah dunia. Hal itu terjadi 80.000 tahun yang lalu, tepatnya di ujung benua Asia kuno. Mereka ini adalah makhluk bersayap dengan tubuh yang kuat seperti layaknya seekor burung. Mereka hidup dalam kesendirian dan tidak pernah sekalipun mengganggu makhluk yang lainnya. Sampai pada suatu hari semuanya menjadi hancur ketika terjadi pengkhianatan dalam suku mereka. Di mana satu ekor yang lebih kuat dan lebih menakutkan muncul dengan jeritannya yang memecahkan telinga. Makhluk itu bahkan membunuh dan memakan yang lainnya. Tempat yang dulu terlihat damai kini dikotori dengan darah. Nah, untuk mengakhirinya, binatang itu kemudian ditangkap dan diikat oleh saudara-saudaranya. Dan kemudian meninggalkan binatang itu sendirian dalam kesunyian yang tandus. 80.000 tahun setelahnya, tahun 1975, Kashmir, India. Tepatnya di dekat perbatasan India-Pakistan. Tampak seseorang yang bernama Rashid yang sedang berbicara dengan temannya si Dugong. Rashid ini menanyakan perihal di mana Dr. Pierre berada. Dr. Pierre adalah seorang arkeolog yang sedang bertugas di tempat ini, cuy. Mereka ini sedang tergesa-gesa, pasalnya musuh akan segera datang. Jadi pada tahun 1975 itu, India dan Pakistan masih terlibat konflik atau perang. Makanya mereka harus segera pergi. Nah, Dugong mengatakan kalau Dr. Pierre masih ada di pusat penambangan. Karena itu Rashid langsung masuk ke dalam untuk membawa keluar Dr. Pierre. Dan benar aja, ketika di dalam pusat penambangan, Rashid menemukan Dr. Pierre yang masih melakukan penggalian. Bersamaan dengan datangnya serangan dari militer Pakistan yang membuat seisi tempat menjadi terguncang. Di mana hal itu menyebabkan Dugong yang disuruh nunggu di luar malah langsung pergi meninggalkan Rashid dan juga Dr. Pierre. Pasca goncangan hebat tadi, Dr. Pierre berhasil menemukan sebuah fosil yang diyakini sebagai Garuda. Nah, karena gua tempat mereka berada ini akan segera runtuh, Rashid pun melarang Dr. Pierre untuk masuk ke dalam. Goncangan hebat pun terjadi di mana Rashid harus mati dalam insiden itu. Scene kemudian berpindah di kota Bangkok, Thailand, 80 meter di bawah tanah. Tampak para pekerja yang sedang melakukan penggalian untuk jalur kereta bawah tanah. Mereka secara nggak sengaja menemukan semacam bebatuan yang sangat keras, sehingga menyulitkan pengeboran. Namun karena mereka nggak tahu ya kan mesti gimana, jadinya tetap lanjut terus. Sampai akhirnya alat bor menjadi rusak. Dan dari sana mereka menemukan sebuah fosil dinosaurus theropoda. Tepatnya berasal pada akhir zaman Kapur, 200 juta tahun yang lalu. Di mana temuan yang sama seperti itu juga dipresentasikan oleh seorang arkeolog yang bernama Lina. Dalam presentasinya ini, Lina memperkenalkan sebuah teori yang menyebutkan kalau semua teropoda besar seperti Oviraptor dan dinosaurus yang lainnya menunjukkan kalau makhluk-makhluk itu mempunyai sayap. Dan jutaan tahun kemudian, makhluk-makhluk itu berevolusi menjadi Australopithecus atau sejenis kera yang diyakini sebagai nenek moyang manusia 2 juta tahun yang lalu. Nah, mendengar ceramah tersebut, para investor pun kecewa. Mereka semua lalu pergi meninggalkan tempat tersebut. Nah, by the way, si Lina ini adalah anaknya Dr. Pierre yang di kejadian awal tadi, cuy. Sebenarnya nggak gampang gitu untuk mendapatkan izin penambangan. Karena masalah eksplorasi di Thailand itu sensitif dan biasanya akan berbenturan dengan budaya dan agama setempat. Hal itu juga dirasakan oleh Lina pada saat dia masih kecil. Pada waktu itu, bapaknya Pierre bahkan sempat mau diusir sama para penduduk. Nah, si Pierre itu sangat tertarik dengan yang namanya kepercayaan setempat. Beda dengan Lina yang hanya tertarik dengan fosil-fosil makhluk-makhluk purbakala. Oke, 2 bulan kemudian, Lina dan temannya yang bernama Tim ditugasi dan pindah ke sebuah museum. Yang dulunya tempat ini merupakan pusat penggalian yang berada di Provinsi Kalasin. Tapi nggak berapa lama, Lina lalu diminta kembali ke Bangkok sama sang paman. Karena ada keadaan darurat yang memaksanya untuk segera kembali. Singkat cerita, sampailah di Bangkok dengan banyak sekali prajurit militer. Lina pun menjadi bingung. Nah, ketika bertemu dengan pamannya, dia diperkenalkan dengan 2 perwira militer yang bernama Komandan Toskai dan juga Letnan Kolonel Kraisak. Nah, jadi
Jadi 2 bulan yang lalu, pasca pengeboran kereta bawah tanah sebelumnya, mereka menemukan semacam fosil yang merupakan sisa bagian dari kepala seperti kerangka dari makhluk teropoda, namun dengan rahang yang menyerupai bentuk burung. Melihat fosil itu, Lina sangat yakin kalau teorinya selama ini memang benar, yaitu teori tentang evolusi. Lina juga menunjukkan fosil kuku yang ditemukan ayahnya di pertambangan India, yang diyakini kalau makhluk apapun yang mereka temukan tersebut, dulunya makhluk-makhluk ini hidup dalam jumlah yang besar. Mereka semua lalu berencana nih untuk turun ke tempat fosil itu ditemukan, dengan maksud mencari sisa-sisa fosil yang lain, yang mungkin aja masih ada. Gayanya kenapa pada tengil ya? Nah, ketika sampai, Lina mendapati semacam tembok yang dipercaya berumur 80.000 tahun. Setelah mengamati dengan seksama, mereka meyakini kalau di balik bebatuan tersebut terdapat semacam goa rahasia. Nah, mengetahui kalau itu merupakan sebuah goa, para tentara ini nggak mau menunggu lama. Mereka mau menghancurkan tembok yang menghalanginya menggunakan bahan peledak. Lina dan teman-temannya sebenarnya nggak setuju, karena ini merupakan bagian dari penemuan yang akan dijadikan bahan penelitian. Karena kalau diledakin ya takut aja gitu penemuannya jadi hancur. Nah, karena nggak bisa berbuat apa-apa, diledakin datu tembok. Setelah itu, para tentara langsung masuk dan menyisir area di sekitar. Dan di sana mereka menemukan apa yang dicari-cari. Jadi ternyata para tentara ini, khususnya si komandan, memang dari awal sudah berniat untuk menemukan benda apapun itu. Lina dan tim lalu ditangkap dan dikurung di sebuah ruangan. Namun, si tim yang sehari-hari ahli membobol rumah orang berhasil membuka pintu ruangan tempat mereka berada. Oke, kita balik lagi ke Komandan Toskai, yang lagi melihat pamannya Lina seperti sedang melakukan ritual. Kayak memohon untuk diberi belas kasihan kepada fosil yang terlihat seperti suatu bentuk. Hal itu rupanya mengingatkan si Toskai tentang temannya yang mati ketika dimangsa oleh suatu makhluk. Oke, by the way, para pasukan ini adalah para pasukan khusus yang memang ditugasi menyelidiki bahkan membunuh hal-hal seperti mitos dan kepercayaan, kayak pasukan pembunuh dewa lah. Kemudian, Lina dan tim yang juga tiba di tempat penemuan juga melihat sesuatu yang diperkirakan sedang berhibernasi. Para tentara yang mengetahui kalau Lina dan tim terlepas kemudian langsung mengepungnya. Lina berhasil melarikan diri, namun tim harus pingsan dan tertangkap. Singkat cerita, tanpa sepengetahuan siapapun, makhluk yang bernama Garuda yang tadinya tertidur kini terbangun dan memangsa satu persatu orang yang dia lihat, termasuk pamannya Lina. Kemudian si Garuda ini terlihat sedang mengintai Lina dan Komandan Toskai yang sedang berdebat. Makhluk itu muncul dan menyerang beberapa orang. Melihat situasi yang sedang kacau, Lina mengambil kesempatan untuk kabur. Satu orang tentara mencoba menangkapnya, namun naas, Garuda datang lagi dan mencengkram tentara tersebut. Lina pun terjatuh dan secara nggak sengaja kalung yang ada di lehernya terlepas. Nah, ketika mengambil kalungnya kembali, gesekan yang ditimbulkan malah menarik perhatian si Garuda, yang langsung mendekati Lina tepat di depan congornya. Ketika akan menyerang Lina, Komandan Toskai dengan cepat menyelamatkannya. Dan bukan cuma itu cuy, situasi menjadi nggak terkendali, sampai-sampai ruangan tempat tim ditahan tiba-tiba terbuka sendiri. Karena keadaan di luar sudah hancur berantakan, tim lalu bertemu dengan salah seorang prajurit. Di mana si prajurit ini menyembunyikan tim di dalam loker. Rupanya Doi mau berduel dengan Garuda 1 lawan 1. Yoi, bahkan si prajurit ini berhasil memotong salah satu kuku Garuda. Garuda marah dong, kuku capek-capek dipelihara malah dipotong. Dan akibatnya fatal, Doi harus mati di tangan Garuda. Kemudian setelah itu tim yang ngumpet di dalam loker berhasil keluar dan bertemu kembali dengan Lina. Nah, ketika menyadari kemunculan makhluk aneh tadi, mereka berdua sekarang mempunyai sebuah rencana untuk menggiring si Garuda ke tempat yang bisa membuat makhluk itu menjadi tenang. Pasalnya karena sudah berhibernasi cukup lama, pastinya makhluk itu menjadi bingung kan. Sementara itu di tempat lain, Komandan Toskai dan sisa pasukannya sedang berkumpul. Mereka juga baru sadar kalau makhluk yang mereka hadapi ini nggak seperti makhluk yang mereka hadapi sebelum-sebelumnya. Kali ini mereka berhadapan dengan dewa.
Dewa nggak tuh? Para tentara ini sekarang menyusun sebuah rencana, yaitu mereka berniat meledakkan seluruh tempat ini. Bahan peledak rencananya akan ditanam di bawah tanah. Tapi mereka harus berhati-hati, karena ledakan itu bisa saja menghancurkan proyek terowongan bawah tanah. Dan akibatnya sungai yang ada di sekitar bisa membanjiri tempat ini. Nah, ketika semuanya sudah siap dan akan menunggu kedatangan dari Garuda, tahu-tahu si Lina dan tim malah memasuki perangkap. Lina bahkan hampir saja menyenggol ranjau yang berserakan di sekitar. Namun, hokinya nggak bertahan lama, karena Lina menyenggol satu benang ranjau. Untungnya si Komandan Toskai dengan cepat langsung muncul dan menyelamatkan Lina. Dan di tengah usaha melepaskan ranjau, si Garuda muncul tepat di depan Toskai dan Lena. Rupanya efek ledakan tadi membuat goncangan yang hebat, sehingga membuat aliran sungai memasuki tempat tersebut. Beruntung, Lena dan Toskai berhasil selamat dari terjangan air sungai. Semua anak buah Toskai harus mati dan hanya menyisakan dirinya dan 2 orang lagi di ruang kontrol. Lena mendapatkan beberapa luka kecil di lengannya. Toskai dengan insting dokter gadungannya langsung mengobatinya. Dan setelah selesai, mereka berdua kemudian pergi lagi dan menyusuri jalur kereta api untuk menemukan jalan keluar. Di sana, rupanya mereka juga menemukan tim yang ternyata juga berhasil selamat. Setelah itu, mereka bertiga melanjutkan perjalanan. Scene kemudian berpindah tepat di sebuah stasiun kereta api bawah tanah, di mana tampak sepasang muda-mudi yang sedang memadu kasih. Seorang petugas keamanan yang merasa risih dan mupeng lalu menghampiri kedua pasangan tersebut sambil marah-marah. Hai marorot na kun. ไม่ใช่มารอผลิตประชากรให้มารอรถนะคุณไม่ใช่มารอผลิตประชากร Ngerti? Enggak. Sama. Oke, lanjut ya. Rupanya si bapak petugas ini orangnya memang suka marah-marah cuy. Doi juga marahin orang-orang yang melewati garis pembatas. Bahkan dia juga ngamuk sama Lina dan teman-temannya yang kebetulan juga sampai di stasiun ini. Namun setelah ditodong pistol, sontak kelakuan bapak satu ini mendadak menjadi baik hati. Namun tiba-tiba ketika sebuah kereta berhenti di stasiun ini, si Garuda muncul dan memangsa si bapak penjaga. Garuda memang mengikuti mereka bertiga dan pada akhirnya tiba di sini. Setelah itu, militer kemudian berhasil tiba dan dengan cepat membawa pergi Lina dan yang lainnya. Beberapa pasukan memang sempat melakukan konfrontasi dengan Garuda, tapi tahulah ya apa yang terjadi. Nah, ketika sampai di luar, banyak banget pasukan militer cuy yang siap melawan si Garuda. Bahkan beberapa tim sudah dikirimkan ke dalam stasiun. Nah, karena nggak mendapatkan balasan dari tim yang dikirimkan, mereka semua lalu bersiap di luar demi menyambut kedatangan Garuda. Tapi setelah menunggu cukup lama, rupanya si Garuda nggak muncul lewat pintu depan. Makhluk itu malah keluar lewat gorong-gorong dan muncul di belakang tim yang lagi asik makan burger. Kemudian setelah memangsa tim, Garuda tampaknya akan segera pergi. Melihat hal itu, para pasukan dengan cepat melakukan serangan. Namun Garuda berhasil terbang dan langsung mengitari gedung-gedung yang ada di sekitar. Garuda membuat kekacauan yang menimbulkan kepanikan seluruh warga yang menyaksikannya. Kemudian situasi darurat pun diumumkan pemerintah sambil mengadakan jam malam bagi para warganya. Para petinggi militer juga mengadakan rapat paripurna guna menyelesaikan masalah kemunculan makhluk aneh tersebut. Setelah terjadi perdebatan yang tidak alot, mereka pun menyusun sebuah rencana. Lina secara sukarela akan dijadikan umpan untuk memancing Garuda. Lina akan dibiarkan sendirian, sementara para pasukan bersiap dengan rudal mereka. Garuda kemudian muncul di langit tepat di atas Lina yang sedang berdiri. Lina kembali mengulang kejadian yang di awal, di mana dia menggesekkan fosil kuku sehingga menimbulkan suara yang memancing Garuda untuk turun. Namun rupanya si Garuda nggak benar-benar turun, dia cuma nemplok di atas gedung. Komandan Toskai menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Rupanya Garuda tahu kalau di seberang gedung ada orang-orang yang sedang mengamatinya. Dan benar aja, salah seorang prajurit yang nggak sabaran menembakkan basokannya ke arah Garuda. Rudal yang ditembakkan itu rupanya bisa mengikuti kemanapun Garuda pergi. Tapi Garuda dengan pinternya malah membawa rudal tersebut ke sebuah gedung yang dihuni oleh Komandan Toskai dan anak buahnya.
Nah, setelah itu Garuda lalu pergi menuju ke si pelaku penembakan. Nah loh, dan semua orang yang ada di atas gedung dimangsa oleh Garuda. Setelah itu Garuda lalu turun ke bawah dan muncul tepat di depan Lina. Namun tiba-tiba Komandan Tosca yang selamat dari ledakan sebelumnya lalu muncul dan menembaki Garuda sampai pelurunya habis. Rupanya si Garuda mengalami luka yang cukup serius di bagian sayap kanannya. Dia bahkan sampai mencabut sayapnya dan kembali akan menyerang Tosca. Dalam keadaan terdesak, Tosca menyuruh Lina untuk membuang fosil kuku yang ada di tangannya. Menurut Tosca, makhluk itu hanya menginginkan fosil tersebut. Dan karena nggak ada pilihan lain, Lina lalu berniat membuangnya bersamaan dengan Tosca yang dengan cepat menangkap Lina sebelum diseruduk sama si Garuda. Nah, karena sayapnya udah copot satu, maka si Garuda harus terjun bebas dari atas gedung. Tapi ketika mereka mengira semuanya sudah selesai, si Garuda muncul lagi. Dia memanjat gedung menggunakan cakarnya. Tosca yang melihat senjata yang ada di sebelahnya langsung mengambil dan menembakkannya ke arah Garuda. Dan pada akhirnya, dan ceritanya juga ikutan tamat cuy. Well, gimana? Keren ya? Meskipun rating film ini nggak bagus, namun film ini pernah meraih penghargaan di Tokyo International Fantastic Film Festival pada tahun 2004. Dan bukan cuma itu, film ini juga bahkan meraih penghargaan di Brussels International Film Festival pada tahun 2005. Film ini mungkin dianggap sebagai film monster pertama di Thailand. Walau begitu, Garuda sendiri adalah makhluk mitologi Hindu yang muncul di berbagai negara yang juga menganut kepercayaan Hindu, terutama Indonesia. Karena baik Indonesia maupun Thailand, kedua negara ini sama-sama menjadikan Garuda sebagai lambang negara. So, itu aja dari gua untuk hari ini cuy. Semoga kalian terhibur. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Keren lo semua. Ciao.